like a Hellcat. Tapi pasti, kasus penipuan berkedok investasi trading masih terus bergulir. Satu persatu kebobrokan tersangka pun jadi catatan-catatan pihak kepolisian. Miliaran uang yang sempat dipamerkan hanyalah tipu muslihat demi pamor dan tidak terlihat kotor. Kesal bukan kepalang, tidak hanya merugikan banyak pihak, batin pihak yang terseret pun ikut terguncang. Bahkan lebih parahnya lagi, psikis juga mulai ikut terserang. Satu persatu nama yang disebutkan kepolisian telah memenuhi panggilan dari pihak yang menjadi korban penipuan, keluarga, mantan kekasih, hingga orang-orang yang pernah menerima aliran dana dari hasil penipuan tersebut. Sebut saja mereka Arif Muhammad, Atta Halilintar, Reza Arab, Ivan Gunawan, Rizky Bilar, Vanessa Kong, dan beberapa nama lainnya sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Hai Kak. Gimana nih Kak? Berita yang beredar akan diancam dimiskinkan Kak. Kak ini menjalani pemeriksaannya Kak. Saya halo Kak. Iya Mbak. Ini mau kembali di cerita. Iya betul. Gimana Kak? Itu aja. Ya kembaliin aja, yang penting kan kita ikut semua aturan. Tasnya udah bawa. Ada panggilan nggak Kak? Pas ulang tahun, saya kan lagi ulang tahun, banyak yang ngasih hadiah. Itu kan dipakai, Ada panggilan. Hati-hati. Ya. Sudah dibawa langsung, sudah dibawa. Pakai apa gimana Bang? Belum pernah dipakai, masih ada mereknya juga. Pemeriksaan hari ini kita mulai dari jam 11 sampai jam 4 dan semua keterangan sudah diberikan oleh Reza kepada penyidik. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut silakan tanyakan ke penyidik. Dikembalikan apa gimana Reza? Untuk hal itu kita tidak bisa menjawab karena itu kewenangan dari penyidik dan kita menunggu instruksi dari penyidik selanjutnya. Bang Arif Muhammad ngomong sedikit bang. Boleh sedikit Bang. Bang Arif Muhammad sedikit bang, ngomong bang. Saudara FK telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi pertama pada tanggal 8 Maret 2022, kemudian yang kedua tanggal 5 April 2022. Saudara FK berperan menerima aliran dana dari Saudara Ika sebesar 1,1 miliar rupiah, menerima sebidang tanah di Tangerang Selatan atas nama FK senilai 7,8 miliar rupiah. Selanjutnya penyidik juga memblokir rekening milik saudara FK. Buntut permasalahan ini pun cukup mengganggu mental Reza Arab. Dapat saweran untuk top up game senilai 1 miliar, Reza syok saat uang tersebut dikembalikan. Kepada Deddy Corbuzier, Arab mengakui bahwa dirinya sempat dirundung stres. Seolah tak sanggup menghadapi guncangan ini, Arab hampir menangis di depan awak media. Pas gue baru flight, bener-bener lagi siap-siap, lagi baru boarding gitu, lagi baru mau masuk. terbang Terus gue lihat berita itu, gue kayak langsung kayak gitu. Gimana ya? Gue mikir di otak gue mikir logika dasarnya kan harusnya enggak ya, karena kan gue kan pakai third party gitu, bukan ditransfer langsung, bukan ya. Buat end-up-nya memang harus dibalikin ya udah nggak apa-apa. Oke, terus gue nggak mengumpulkan uangnya udah kekumpul gitu. Enggak, maksudnya Menyusul dari kasus yang diawali oleh Indra Kents dan Dodi Salmanan, ada pula sosok lainnya yang terperosok ke dalam pusaran kasus investasi bodong. Robot trading milik Richard Steven ini setidaknya sudah menguras hampir 100 miliaran rupiah dana milik klien. Dan nama Rizky Bilar, Lesti Kejora serta Ivan Gunawan ternyata dengan jelas terlibat dengan robot trading milik Steven Richard. Pasangan Rizky Bilar dan Lesti telah menerima uang 1 koper, sedangkan Ivan Gunawan kini sudah mengembalikan dana yang ia sempat terima. Dibuka. Mungkin hadiahnya ya nggak seberapa, cuman mudah-mudahan
Jadi berkah lah buat PBL. Repot-repot ya. Ya pokoknya. Repot-repot, Uncle. Udah tinggal diangkat aja. As a person, sebagai public figure, saya tidak mau menerima uang dari tindakan atau hasil dari kejahatan. Jadi saya kembalikan semua nominalnya. Saya rasa tidak etis kalau saya menyebutkan nominalnya berapa. Mungkin Mbak bisa tanya dengan penyidik, tapi yang sudah saya lakukan, berapa yang sudah saya terima, saya kembalikan semuanya tanpa ada kurang nol dan koma. Senin kemarin, Vanessa Kong, kekasih Indra Kents, hingga ayah Vanessa pun sudah dinyatakan sebagai tersangka. Usai diduga menerima kucuran dana dari Indra Kents senilai miliaran rupiah serta sebidang tanah. Ditetapkan jadi tersangka, Vanessa Kong tak terima. Dengan tegas ia menyatakan bahwa berani membuktikan jika ia dan sang ayah tidak melakukan hal-hal yang dituduhkan kepadanya, yaitu menyembunyikan aset milik Indra Kents. Kaitannya mengenai aliran uang yang diberikan kepada ayah Vanessa, ia menyebut bahwa Indra Kents pernah memintanya untuk membangun dan merenovasi rumah. Bahkan soal disebut menikmati uang sang mantan kekasih, Vanessa akui bahwa Indra Kents malah sebenarnya masih memiliki hutang kepada orang tuanya. Tak berhenti di situ saja, rasa kesal yang teramat membara lantaran aset disita hingga rekening diblokir. Vanessa merasa ada ketidakadilan dalam kasus ini. Ia pun akhirnya menyenggol mantan kekasih Indra Kents yaitu Susian Regina yang menurutnya lolos dari target pihak kepolisian. Akan tetapi, belum ada tanggapan apapun dari Susian Regina soal sindiran keras Vanessa Kong. Entah sudah mengetahui atau belum, tapi dari unggahan pamer outfit dengan tas mewah Susian, banyak warganet yang seolah ramai-ramai melaporkan soal sindiran dari Vanessa. Di TikTok tadi kamu dilamar dengan cincin Tiffany & Co. Iya. Ya kan, itu mereknya bukan merek main-main tuh. Ya kan? Harganya sampai 50 juta, hampir 50 juta kalau nggak salah. Enggak lah, 44. 44 ya, lihat. Ya sekarang udah naik nih harga nih, mungkin 50 juta lebih nih. Saya jadi penasaran nih, ada di tangan kamu ada yang dari tadi kamu elus-elus tuh. Ini cincinnya bukan? Iya. Sorry, ini cincinnya. Bukannya mendapat dukungan, Vanessa Kong